Jadi topik untuk pertemuan kedua mekanika kita ini ada dinamika partikel 1 dan 2 dimensi yang terdiri dari hukum Newton tentang gerak. Jadi tadi kita sudah membahas tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 ya. Kemudian kita bahas juga gerak oleh massa yang berubah. Tadi sudah dicontohkan oleh kelompok tentang roket ya. Roket dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, namun bahan bakar yang merupakan juga termasuk dari massa roket itu akan berkurang sedikit demi sedikit ketika roket bergerak. Nah, ini salah satu contoh dari gerak oleh massa yang berubah. Kemudian gerak oleh gaya konstan. Gerak oleh gaya konstan kita tinjau dari persamaan terhadap posisi ya, waktu dan kecepatan. Nah, gerak oleh gaya yang berubah juga terhadap posisi, waktu, dan kecepatan. Nah, oleh gaya yang berubah ini nanti kan kita gunakan lebih banyak persamaan integral. Oke, ada beberapa yang Bu highlight ya. Kelompok 4 sudah bagus ya menjelaskan. Jadi ikuti materi yang sudah Bu paparkan di handout. Nah, kemudian jika ada yang ingin ditambahkan, silakan ditambahkan. Tapi rule-nya, urutannya, pola pikirnya itu sudah terpetakan dengan sistematis di handout kita. Jadi setiap PPT yang akan kita bikin, kita buat itu disesuaikan dengan handout yang Ibu tentukan, gitu ya. Kelompok 4 sudah bagus. Nah, yang Ibu tandai ini adalah beberapa highlight yang harus kita pahami. Perbedaan dinamika dengan kinematika. Kalau kinematika itu tidak mempelajari tentang penyebab gayanya, penyebab geraknya, maksud Ibu berarti kita tidak bahas tentang gaya. Tapi kalau di dinamika, berarti kita meninjau penyebab dari geraknya, yaitu ada gaya yang bekerja pada benda. Nah, untuk dinamika itu sendiri dikaji dengan menggunakan hukum Newton, ya. Namun selain hukum Newton, kita juga bisa meninjaunya dari usaha atau energi yang dilakukan oleh benda. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk meninjau gerak suatu benda. Bisa dari hukum Newtonnya, berarti di sana kita akan membahas tentang gaya, kemudian ada percepatan, ada kecepatan, begitu ya. Kemudian juga kita tinjau dari usahanya. Untuk hukum Newton yang pertama, nah Ibu mengulang-ulang kembali ya materi fisika umum kita, biar kita tidak lupa. Jadi untuk hukum Newton yang pertama ini, kondisinya ada dua, benda diam atau benda yang bergerak. Nah, ketika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda, alias resultan gayanya sama dengan 0, maka benda tersebut akan cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang awalnya diam akan tetap diam, yang bergerak juga akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Bergerak dengan kecepatan yang konstan itu berarti percepatan benda tidak ada. Nah, kalau percepatan benda tidak ada, berarti menunjukkan tidak ada gaya luar yang resultan dari gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0. Bukan berarti tidak ada gaya luar ya, tapi ada gaya luar, tapi resultannya itu sama dengan 0. Misalkan ke kanan 50 Newton, ke kiri berarti juga harus 50 Newton. Nah, keadaan seperti ini kita sebut keadaan lembam ya atau inersia. Jadi kecenderungan partikel untuk mempertahankan kondisinya kita sebut sebagai kelembaman atau yang biasa kita sebut sebagai inersia. Nah, ini V ini perlu kita perhatikan, V besar itu artinya energi potensial ya. Nah, jadi bukan V kecepatan, bukan V velocity, tapi energi potensial. Di sini, di modul ini, energi potensial kita simbolkan dengan V besar. Oke, untuk hukum Newton kedua, nah hukum Newton kedua ini sangat berhubungan dengan momentum Ananda. Ya, tadi kelompok sudah menurunkan persamaannya. Ya, dari persamaan momentum ini, di mana F sama dengan perubahan dari momentum terhadap waktu. Oke, perubahan dari momentum. Nah, momentum itu sendiri kan massa kali ini harusnya V kecil ya, bukan V besar tapi V kecil. Nah, Ibu perbesar. Oke.
Jadi kan Ibu tulis V besar ya, takutnya nanti keliru nih memahami persamaannya. Jadi ini kan V kecil ya, kecepatan, massa kali kecepatan berubah terhadap waktu. Ini juga, ini harusnya V kecil ya, tolong diperbaiki. Ibu kasih tanda di sini. Harusnya V kecil. Oke, nah massa bernilai konstan ya, massa bernilai konstan berarti kita keluarkan dari persamaan diferensialnya. Nah ini kan tersisa dv dt ya, perubahan kecepatan terhadap waktu. Perubahan kecepatan terhadap waktu kita sebutlah sebagai percepatan. Nah dari situ didapatkan hukum Newton yang kedua. Jadi bisa kita tinjau dari momentum yang dimiliki oleh suatu benda. Nah hukum Newton ketiga, gaya aksi reaksi ya. Untuk mengingat-ingatkan kita lagi, gaya aksi reaksi itu ada beberapa syarat ya, bisa dikatakan sebagai gaya aksi reaksi. Yang pertama, jenis gaya sama. Jadi kalau misalkan kita nyatakan gaya aksinya adalah gaya tegangan tali, ya berarti gaya reaksinya juga gaya tegangan tali. Kemudian arahnya berlawanan, di arah gayanya berlawanan. Misalkan gaya aksi, bayangkan sebuah benda dihubungkan dengan katrol, oke? Nah, jadi benda tersebut dia punya gaya tegangan tali ke arah atas, katrol dari katrol juga ada gaya tegangan tali ke arah bawah, gitu. Nah, tegangan tali yang Ibu maksudkan ini merupakan gaya aksi reaksi. Nah, gaya tegangan tali yang mengarah ke atas bekerja pada benda. Jadi pangkal dari vektor gaya tegangan tali yang mengarah ke atas itu bekerja pada benda. Berarti itu punyaan dari benda. Sedangkan gaya tegangan tali yang mengarah ke bawah yang bekerja pada katrol, ya pangkalnya kan berada di katrol. Berarti kita katakan gaya tegangan tali itu adalah kepunyaannya katrol. Nah, dari yang Ibu jelaskan itu, kita dapat simpulkan bahwa gaya-gaya yang merupakan aksi reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda, ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja, gaya aksi reaksi yang bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi nggak bisa gaya normal sama gaya berat. Nah, coba dibayangkan ya, gaya normal benda terletak di atas meja nih. Terus karena benda tersebut berkontakkan dengan meja, ya bersentuhan, maka muncullah gaya normal yang bekerja pada benda. Nah, kemudian benda juga memiliki gaya berat. Nah, kita tinjau pangkal dari gaya yang kita jabarkan itu. Gaya normal itu nanti kepunyaannya dari benda. Ya, karena meja memberikan gaya ke benda, arahnya ke atas. Gaya normalnya ke atas, tegak lurus terhadap permukaan meja. Nanti gaya tersebut kepunyaannya si benda. Nah, terus gaya berat juga kepunyaannya si benda. Berarti gaya normal dan gaya berat itu bekerja pada satu benda yang sama. Berarti tidak dapat dikatakan gaya aksi reaksi. Jadi gaya normal sama gaya berat bukanlah pasangan aksi reaksi karena bekerja pada satu benda yang sama. Nah, sedangkan untuk gaya aksi reaksi, gaya tersebut harus bekerja pada dua benda yang berbeda. Kemudian masalah nilai ya. Nilainya sama. Jadi nilainya sama. Nilai aksi sama dengan nilai reaksi. Oke. Gerak dengan massa yang berubah tadi ya, contohnya roket, berarti tidak termasuk ke dalam sistem tertutup, karena ada massa yang keluar dari sistem atau massa yang kita katakan sistem itu mengalami pengurangan massa, perubahan massa. Berarti bukan termasuk ke dalam sistem tertutup. Oke, nah tadi penyaji sudah menampilkan persamaan yang digunakan. Coba zoom. Nah, ini ya. Jadi ini gaya yang